Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dia akan pergi, dan tidak diketahui berapa tahun lagi sebelum mereka bisa bertemu lagi. Mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Shi Hao pergi. Meskipun dia enggan, dia masih menuju ke kejauhan. Masih ada beberapa peluang alami yang bagus di alam bawah, hanya saja tidak ada yang tahu kapan mereka akan muncul kembali. Dia memberitahu Stone Country semua yang dia tahu sehingga mereka bisa mencari mereka di masa depan. Namun, itu akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum mereka muncul kembali. Bagaimanapun, sekte besar dari alam bawah selalu mencari, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah Gunung Dewa Surgawi. Sayangnya, tempat ini benar-benar kosong. Perlombaan surgawi telah pergi. Mantan gunung ilahi Arkais ini telah menjadi tempat yang ditinggalkan. Pada saat itu, dia memikirkan banyak orang. Botak kedua adalah orang yang memperbaiki formasi ini. Kemudian, dia pergi ke alam yang lebih tinggi bersama dengan ras surgawi. Yun 11, seorang gadis berambut ungu dengan mata cerah dan gigi indah. Dia sangat berbakat. Saat itu, dia telah bertarung dengan Shi Hao di 100 Shattering Mountains. Keduanya berguling-guling, bergulat di tanah. Anak buas itu dengan keras menggigit telinganya yang berkilau. Shi Hao mengambil liontin dari kotak perunggu berharga. Rumor mengatakan bahwa inilah yang digunakan wanita muda ras surgawi untuk pertunangan. Kaisar Api dan yang lainnya pergi melalui tempat ini. Mereka seharusnya dengan damai memasuki alam yang lebih tinggi, kan? Shi Hao berkata dengan lembut. Kaisar Api telah memperlakukannya dengan baik sebelumnya, mengizinkannya berkultivasi di tanah leluhur negara api dan bahkan memberinya petunjuk dalam budidayanya. Huoling apakah dia masih baik-baik saja? Ketika Shi Hao memikirkannya, dia tidak bisa tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Saat itu, wanita muda ini telah membantunya lebih dari sekali. Sementara itu, alam yang lebih tinggi sangat besar, satu provinsi lebih besar dari 8 wilayah yang ditambahkan bersama-sama. Akankah mereka dapat bertemu satu sama lain dengan lancar lagi? Setelah berdiri di sini untuk waktu yang lama, dia pergi, karena dia tidak bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari tempat ini. Jalan surgawi telah terputus. Dia berjalan di tanah terlantar yang besar, mencari melalui tempat yang berbeda satu demi satu, berharap menemukan jalan kuno. Setelah menyerang sekte barat, Gunung Abadi, sekte surga mending dan tempat-tempat lain, Shi Hao memahami banyak rahasia. Dia mulai menuju ke tanah rahasia yang tercatat dalam sekte besar ini untuk mencoba peruntungannya. Dang! Suara bel yang panjang dan berlarut-larut terdengar di udara. Ini adalah kuil Buddha tua jauh di dalam pegunungan. Itu sepenuhnya dibuat dari tembaga. Atap tembaga, pilar tembaga, dinding halaman tembaga, perjalanan waktu yang tak berujung telah meninggalkan jejak belang-belang di permukaannya. Seluruh kuil kuno ditutupi noda tembaga hijau. Pohon-pohon kuno mengelilingi tempat ini. Suara kera dan harimau yang menangis bisa terdengar. Ini adalah salah satu tempat rahasia yang dicatat oleh sekte barat. Itu awalnya sebuah kuil, tetapi kemudian, beberapa hal yang tidak menguntungkan terjadi yang memaksa mereka untuk meninggalkan tempat ini. Sejak saat itu, tidak ada yang datang ke tempat ini. Namun, rumor mengatakan bahwa ada formasi transportasi yang menentang surga di sini yang memungkinkan seseorang untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Shi Hao tiba di sini berdasarkan apa yang direkam. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Istana tembaga yang penuh dengan noda hijau ini agak familiar. Bukankah ini kutukan istana abadi?
Ini adalah deduksi yang dia dapatkan dari petunjuk. Di zaman kuno, ada orang-orang dari Istana Abadi yang datang ke alam bawah, mengambil tindakan di sini, mengubah kuil menjadi tanah kematian yang penuh dengan kengerian. Begitu aku naik, pasti akan ada pertempuran. Istana Abadi sangat menakutkan. Jumlah mereka tidak pernah melebihi 5, tetapi kekuatan mereka mengintimidasi alam yang lebih tinggi, membuat para raksasa dan warisan abadi sangat menakutkan. Rumor mengatakan bahwa apa yang disebut Istana Abadi Perunggu adalah artefak abadi. Warisan misterius ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada bersama dengan langit dan bumi. Itu berdiri melawan aula tertinggi. Sayang sekali, meskipun saya berada di alam bawah, saya masih tidak pernah menemukan aula tertinggi. Shi Hao cukup menyesal. Dia sebelumnya menggunakan semua kekuatan negara batu untuk mencarinya, tetapi dia tidak pernah menemukan tempat itu. Dia hanya bisa menyerahkan tugas itu ke Qin Feng dan memintanya mencarinya di tahun-tahun mendatang. Sosok hebat, generasi ini dari Istana Abadi tidak setua itu, hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Di mata orang-orang seusianya di alam yang lebih tinggi, itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi, yang tidak dapat dikalahkan. Seberapa kuat sebenarnya orang itu? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Meskipun dia percaya diri, dia tidak akan bertindak sembarangan. Jika mereka pernah bertemu, pertempuran hidup dan mati yang hebat pasti akan meletus. Dia mengirim telapak tangan terbang keluar. Noda tembaga terpisah. Kekuatan kutukan yang mempengaruhi tempat ini selama bertahun-tahun telah menghilang. Sayangnya, formasi transportasi di sini sudah lama hancur juga. Tempat berikutnya yang dia kunjungi adalah gua kuno yang tercatat di Gunung Abadi. Tempat ini juga mengakibatkan kekecewaan. Sudah lama runtuh. Kamu sudah memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Seberapa kuat kamu sekarang? Sambil berdiri di depan reruntuhan yang tercatat di Gunung Abadi, dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri. Dia memikirkan adiknya. Setelah Qin Hao memasuki alam yang lebih tinggi, dia menimbulkan kegemparan besar. Banyak orang menyukai dia, percaya bahwa dia pasti akan bangkit dan menjadi makhluk tertinggi. Beberapa warisan abadi mengulurkan tangan dalam persahabatan, bersedia agar wanita surgawi mereka terhubung dengan Gunung Abadi dalam pernikahan semua demi mengikat pemuda ini. Shi Hao pergi. Kali ini, dia menuju ke wilayah luar angkasa, wilayah besar sekte mending surga berada. 2 jalur kuno yang dia temukan di sana juga membuatnya kecewa. Akhirnya, dia menemukan tanah rahasia. Dia mengungkapkan teriakan terkejut. Dia menemukan beberapa petunjuk di dalam pegunungan kuno. Selamat tinggal, alam bawah. Ini ditinggalkan oleh Yu Chen, tulisan tangannya persis sama dengan miliknya. Kata-kata ini mengandung aura Dao, sejenis emosi yang tampak sangat rumit saat dia pergi. Itu tidak ditinggalkan oleh tubuh utama. Shi Hao yakin akan hal ini, karena tubuh utama Yu Chen pergi melalui jalan Heaven Mending Sekte. Jalan itu sudah lama terputus. Ini ditinggalkan oleh tubuh kedua Yu Chen. Setelah Shi Hao mati, orang-orang Stone Country melepaskannya. Dia tidak kembali ke Heaven Mending Sekte dan malah memilih jalan misterius untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Berlutut dalam pernikahan di masa lalu. Ketika Shi Hao memikirkan masa lalu, dia merasa sedikit linglung. Peri yang menghasilkan fenomena tidak teratur selama kelahiran dan memiliki jiwa misterius yang disegel di dalam tubuhnya memiliki hubungan yang sangat kompleks dengannya. Segera setelah itu, senyum tipis muncul di sudut bibir Shi Hao. Tubuh kedua Yu Chen tidak kembali ke Heaven Mending Sek dan malah memilih untuk diam-diam memasuki alam yang lebih tinggi, jadi dia pasti menghindari tubuh utamanya. Jika kita bertemu lagi, aku ingin tahu sikap seperti apa yang akan dia miliki ketika kita saling berhadapan. Shi Hao berkata dengan lembut.
Apakah hubungan antara tubuh kedua Yu Chen dan dirinya sendiri adalah suami dan istri, teman, atau musuh? Dia punya perasaan bahwa mereka masih akan bertemu lagi. Sayang sekali, ucapnya pelan. Setelah digunakan sekali, formasi ini juga hancur. Shi Hao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Langit dan bumi terputus, ini bukan hanya rumor. Sekarang sulit untuk menemukan jalan untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Ini terutama benar setelah raksasa alam yang lebih tinggi itu bertarung melawan kehendak surga, yang mengakibatkan kehancuran langsung beberapa formasi setelah mereka digunakan. Laut hijau yang luas dengan gelombang surga yang meluap bisa dilihat. Dari waktu ke waktu, binatang buas yang sangat besar akan muncul di permukaan, tubuh mereka yang tahu berapa li panjangnya, menimbulkan gelombang yang luar biasa. Shi Hao pergi ke laut. Dari pengingat pagoda kecil dan keberadaan abadi, dia tiba di luar lautan, mencari untuk melihat apakah masih ada jalan kuno yang harus diambil. Akibatnya, ia memasuki kedalaman laut, menemukan istana naga banjir, aula putri duyung, dan tempat-tempat lain. Namun, dia masih kecewa, tidak dapat menemukan jalan kuno. Sebuah istana besar bisa dilihat di depannya. Ini melepaskan cahaya warna-warni. Sebuah prasasti besar terletak di atasnya, Pulau Dewa Laut. Pikiran Shi Hao tergerak. Dia sampai di pulau itu, mengunjunginya. Ini segera menimbulkan kegemparan besar. Namanya sudah mencapai lautan, begitu banyak pakar Ocean Race yang mengenalnya. Orang yang membunuh ahli tertinggi naga banjir abu-abu hanya dengan tubuh spiritual. Terlepas dari apakah itu masa lalu Shi Hao atau perataan tanah suci setelah kebangkitannya, itu semua mencerminkan kekuatannya yang tak tertandingi. Kekuatannya mengguncang dunia di bawah langit. Pulau Dewa Laut, meskipun dukungan mereka dalam, tanpa dewa di dunia saat ini, masih sangat gugup dan khawatir. Mereka takut dia akan menghapus warisan di sini. Shi Hao mengunjungi pulau itu dan berkata, "Saya hanya ingin meminjam jalan." Dia memberitahu mereka tujuan kedatangan mereka. Kata-katanya sangat jujur. Makhluk ras Dewa Laut melepaskan napas lega. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa jalannya telah terputus. Setelah klan mereka Mo Xiang pergi, itu tidak bisa digunakan lagi. Mo Xiang. Shi Hao ingat siapa itu. Saat itu, selama pertempuran Kunpeng berikutnya, pemuda Ocean Race itu meninggalkan kesan yang cukup dalam. Dia adalah lawan yang kuat yang telah dia lawan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Tidak heran ras Dewa Laut gugup, takut dia datang untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, Shi Hao mengerti bahwa Hantian, pakar seperti iblis Flaming Fish Race yang sama kuatnya dengan Mo Xiang juga telah memasuki alam yang lebih tinggi. Setelah mereka pergi, Ocean Race sudah tidak memiliki jalur lain. Ketika momen ini tiba, Shi Hao menjadi agak pendiam. Mungkinkah benar-benar tidak ada cara untuk naik lagi? Apakah semua jalur antara dua alam terputus? Dia kembali ke darat dan kembali ke wilayah gurun. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, meninjau semua jalan yang dia ketahui lagi sebelum menuju ke tempat lain. Medan pertempuran 100, legenda mengatakan bahwa jika seseorang lulus ujian, mereka dapat memasuki alam yang lebih tinggi. Medan perang 100 ras ada di setiap wilayah. Saat itu, demi dia, kakeknya membunuh Pisiu di 100 Race Battlefield dan akhirnya menghadapi bencana besar. Itu adalah medan perang di mana ras yang berbeda berjuang untuk supremasi. Shi Hao mengetahuinya sejak lama, tetapi dia belum pernah mengunjunginya. Hari itu, seorang pemuda muncul di dalam 100 Race Battlefield di wilayah gurun. Dia terus menantang orang lain dan menang berulang kali. Cukup keributan diaduk. Selama beberapa tahun terakhir, setelah bencana besar, pegunungan ilahi kuno yang agung semuanya menurun. Medan perang 100 ras tidak lagi sehebat sebelumnya, kekurangan banyak makhluk yang tak tertandingi.
Setelah menggunakan 72 transformasi untuk mengubah penampilannya, Shi Hao bertarung di sini. Dia tidak terlalu menarik perhatian, karena seluruh dunia membicarakan tentang batu kecil dan negara batu. Pertempuran The 100 Race Battlefield bahkan tidak terlalu mengejutkan seperti Shi Hao yang menyapu dunia. Setelah menang di medan perang ini, dia berjalan ke altar yang membawanya ke tanah yang ditumbuhi tanaman. Tidak ada lawan hidup di sini, hanya boneka dan hal-hal lain. Dia berjuang keras, akhirnya menang lagi. Dia kemudian dikirim ke tempat kuno lainnya. Ini membuatnya agak tertarik. Ada tanah rahasia di sini satu demi satu, terhubung melalui formasi. Mungkinkah dia benar-benar dapat membebaskan dirinya dari alam bawah? Dia membantai masuk. Setelah diangkut 6 kali, dia melihat beberapa kerangka. Mayat-mayat itu menjadi semakin kuno, membuktikan bahwa sudah bertahun-tahun sejak seseorang memasuki tempat ini. Dengan kekuatan Shi Hao saat ini, dia secara alami merobek tempat ini dengan kekuatan yang tak tertahankan, bergegas ke depan dengan cara yang tak terhentikan. Alam kultivasi yang ditekan. Ujian setelah ini akan membutuhkan pertempuran di alam kultivasi yang sama. Akhirnya, Shi Hao membantai ke dalam persidangan ke-10, serta persidangan terakhir. Pikirannya bergetar hebat, karena dia menemukan formasi transportasi yang sempurna. Namun, dia melihat pesan yang mengkhawatirkan di sini. Apa? Tujuan utama The 100 Race Battlefield adalah sangkar? Makhluk yang naik dari sini akan ditangkap dan diubah menjadi gunung. Shi Hao menjadi ketakutan. Ada makhluk yang melarikan diri kembali setelah naik dan meninggalkan pesan yang mengkhawatirkan ini. Yang disebut 100 Race Battlefield sebenarnya adalah tempat seperti ini. Warisan abadi dari alam yang lebih tinggi itu benar-benar menggertak orang lain terlalu jauh. Shi Hao berkata dengan lembut. Jika memang seperti ini, maka itu terlalu menyedihkan. Dia diam-diam berpikir sendiri. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Meskipun jalan ini masih ada di sini, masalahnya terlalu parah. Dia pasti tidak ingin ditangkap dan dikurung di sekte seseorang. Selain itu, dia tidak bisa mengekspos dirinya sekarang. Begitu orang-orang dari alam yang lebih tinggi mengetahui identitasnya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Shi Hao kembali dengan cara dia datang, menghela nafas di sepanjang jalan. Apakah surga memotong jalannya? Saat ini, dia tidak punya jalan lain untuk dicoba. Dia memeriksa semua jenis buku tulang. Dia mulai berpikir untuk dirinya sendiri, meninjau semua kemungkinan jalan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa ada bentangan tak terbatas di antara kedua alam. Itu benar-benar telah dipisahkan. Shi Hao melihat ke langit. Bagaimana dia bisa memasuki alam yang lebih tinggi? Mungkinkah benar-benar tidak ada jalan tersisa? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata, masih ada satu jalan. Itu pasti bisa terhubung ke alam yang lebih tinggi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.